Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jajang Nurjaman. Saya di sini akan coba mempresentasikan tentang etika. Etika bisa diartikan dengan kebiasaan atau aturan-aturan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, teman, dan kantor. Ada beberapa macam etika seperti etika bergaul, etika berpakaian, dan etika berbicara. Nah, kita bahas di etika bergaul. Pastinya di etika bergaul kita tidak akan pernah terlepas bergaul dengan teman kantor, teman main. Otomatis kita harus mempunyai etika yang baik di saat kita menyapa teman, menyapa saudara, berbicara dengan baik, tidak berkata kasar. Tentunya kalau etika itu berjalan dengan baik, pasti teman-teman kita akan merasa senang kepada kita, tenang, damai. Dan kita lanjut ke etika berpakaian. Nah, etika berpakaian itu bisa mempengaruhi tentang nilai kesopanan. Jadi kalau kita berpakaian, kita rapi, enak dilihat, otomatis orang yang melihat kita itu senang, tidak melihat kita dengan sisi yang negatif seperti kita berpakaian dengan yang robek-robek, baju kita kotor, pokoknya auratnya kelihatan kemana-mana gitu, nggak sopan lah. Jadi orang itu menilainya kita tuh pas ngelihat kita dengan pakaian rapi dengan pakaian tidak rapi itu beda. Nah, disitulah gunanya etika berpakaian. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita, apakah kita lagi bekerja, otomatis pakaian kita harus rapi, rambut kita harus rapi, celana kita rapi, dan kita boleh membedakan etika berpakaian kita kalau lagi kita nongkrong, ngobrol sama temen, bolehlah kita hanya pakai celana pendek atau apa, yang penting masih dalam bersikap wajar. Kita lanjut sekarang etika berbicara. Nah, di etika berbicara ini kita dituntut untuk berkata baik atau tidak kasar, tidak menyinggung perasaan teman kita atau teman kerja kita. Jadi di etika berbicara ini kita harus menciptakan suasana yang nyaman, tenang. Jadi kita menyapa orang lain tuh dengan kata yang bisa diterima, mudah diterima sama lawan ngobrol kita atau teman kerja kita. Jadi kalau kita udah saling bisa memahami antar teman, kayak etika berbicara ini, otomatis kita bisa minimalisir perselisihan baik di lingkungan teman, lingkungan kerja. Ini di etika berbicara insya Allah pasti akan tenang dan minimalisir perselisihan. Nah, dalam berbicara gunakan bahasa yang ucapannya jelas. Sekarang saya akan menceritakan tentang etika di zaman pandemi seperti ini ya. Kebetulan saya bekerja di salah satu rumah sakit, jadi etika sekarang tuh agak lebih berubah, jadi mengikuti
arahan pemerintah atau arahan uh, anjuran dari Menteri Kesehatan. Jadi kita setiap bertemu dengan teman kantor kita, kita udah tidak salaman lagi. Jadi kita cukup taruh dada di sini dan menurunkan itu sebagai menurunkan badan kita sedikit. Itu udah mencontohkan atau mengartikan bahwa kita tuh memberi salam kepada teman kita sendiri. Terus dari mungkin kalau dari ngobrol kita dari teman kerja pas lagi operan jaga atau operan dinas, dari pagi operan ke dinas sore, itu ngobrolnya tidak berdekatan. Jadi seperti dikasih jarak 1 meter atau lebih. Jadi pas kita operan jaga, kita tetap menjaga jarak aman dan tetap memakai masker, tidak berjabat tangan. Terus dan saat kita melakukan tindakan ke pasien, kita juga mengurangi kontak langsung dengan pasien kalau itu bukan tindakan yang sangat-sangat yang harus dilakukan. Jadi kita hanya cukup menjelaskan, menerangkan nama kita siapa ke pasien, terus tujuan kita apa, terus kita menanyakan nama si pasiennya siapa, karena takut kesalahan membawa pasien atau menjalankan tindakan kepada pasien. Jadi kita harus meng-cross check si nama pasien tersebut dan mencocokkan data-data yang kita bawa untuk melakukan tindakan. Dan selanjutnya mungkin etika di tempat kantor saya sekarang lebih sering digalakan untuk menjaga jarak, merajin cuci tangan, tidak mudah menyentuh muka. Jadi sekarang tuh dari meja ke meja tuh tidak boleh, kalau kita operan jaga tidak boleh berdekatan, harus tetap jaga jarak 1 meter atau lebih. Dan etika banyak yang etika yang berubah di dunia perkantoran sejak pandemi ini terjadi, dari mulai kayak mentekan tombol lift itu gak boleh pakai tangan ini, jadi hanya cukup sikut saja karena sikut menilai lebih aman agar tidak terkontaminasi dari penyakit-penyakit pandemi ini. Demikian presentasi tentang etika dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas, karena saya masih tahap belajar, mohon dimaklum. Sekali lagi saya terima kasih atas dosen yang menugaskan ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.